I don't like the way we've been treated. Bitch. Yeah, you ain't interested. Halo semua pecinta alur cerita film, kembali lagi bersama saya, Mamang Dul. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan merangkum sekaligus menceritakan alur film yang berjudul Bad Boy, yang dimana film ini dirilis pada tahun 1995. Film ini bergenre action komedi, yang pasti dari Anda gabut menjadi happy. Gak percaya? Tonton aja. Oke, tanpa berlama-lama, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Anda, mari saja kita langsung ke intro dulu. Di awal cerita, kita diperlihatkan dua orang pria yang sedang bercekcok mengenai kentang goreng yang jatuh di mobilnya. Yang dimana pria yang menjatuhkan kentang goreng itu bernama Marcus dan pemilik mobilnya bernama McLaury. Tanpa mereka sadari, mereka pun sedang diikuti oleh salah satu mobil di belakangnya. Pada saat itu, Mac pun memutuskan untuk menepi sebentar dikarenakan masalah kentang goreng yang jatuh di mobilnya. Di saat Mac menyuruh Marcus untuk mengambil kentang goreng yang jatuh di mobilnya, tiba-tiba datanglah cewek bohai, yang dimana ia berjalan tepat di depan mobil Mac dan Marcus. Alhasil, Mac dan Marcus pun bengong. Lalu, datanglah dua orang penjahat yang menodongkan senjata kepada Mac dan Marcus. Lalu, Mac pun memberitahu bahwa ia adalah seorang polisi. Penjahat itu pun tidak percaya dikarenakan tampang Mac dan Marcus seperti pelawak. Lalu, Mac dan Marcus pun berdebat untuk mengalihkan perhatian kedua penjahat itu. Lalu, di saat kedua penjahat itu sedang lengah, Mac dan Marcus pun langsung menghajar mereka. Dan film Bad Boy pun dimulai. Scene pun beralih ke sekumpulan penjahat yang dipimpin oleh seseorang yang bernama Pussy, yang dimana mereka berencana untuk merampok heroin di berangkas kepolisian. Lalu, Pussy pun menembak salah satu anggotanya yang memakai seragam polisi. Setelah ia menembak, ia pun menelpon polisi untuk datang ke TKP itu bahwa telah terjadi penembakan kepada seseorang. Tujuannya tidak lain tidak bukan adalah agar semua polisi datang ke TKP dan di tempat kepolisian tidak ada yang menjaga. Sesampainya mereka di kantor kepolisian, mereka pun mulai menjalankan rencananya. Dari mulai meretas keamanan polisi dan membunuh salah satu polisi yang ada di tempat itu. Dengan cepat dan gesit, mereka pun mulai mengambil heroin itu dari berangkas polisi. Pada saat itu, si Eddie anak buah Pussy yang tergoda akan banyaknya heroin, ia pun memutuskan untuk mengambil satu bungkus. Setelah mereka berhasil mengambil semua heroin, mereka pun pergi dari tempat itu. Scene pun beralih ke kediaman Marcus, yang dimana pada saat itu Marcus pun sedang sarapan bersama anak dan istrinya yang tercinta. Lalu datanglah McLaury yang akan menjemput Marcus. Di saat McLaury menunggu Marcus selesai sarapan, ia pun bercerita kepada anak-anak Marcus mengenai gadis-gadis yang selalu ia kencani saat malam hari. Singkat cerita, mereka pun sampai di kantor polisi. Lalu Mac pun bertanya kepada mbak cantik yang bernama Prince mengenai Kapten House. Lalu ia pun berkata bahwa Kapten House sudah menunggu ia di dalam. Di saat mereka bertemu, Kapten House pun membawa mereka ke penyimpanan heroin yang telah hilang semalam, yang ternyata berangkas kepolisian yang dirampok semalam adalah tempat Mac dan Marcus bekerja. Di saat perbincangan berlangsung, datanglah Ellison, yang dimana ia adalah pimpinan tertinggi di kepolisian ini. Lalu, Ellison pun menyuruh Marcus dan Mac agar cepat-cepat menemukan heroin itu. Yang pasti, dalam kejadian ini akan ada kaitan dengan orang dalam. Mac dan Marcus pun akan dibantu oleh dua rekan lainnya yang bernama Sanchez dan Luis. Singkat cerita, mereka pun melakukan penyelidikan pertamanya, yaitu menemui mantan kurir yang bernama Jojo. Namun, Jojo yang sudah pensi tidak bisa memberikan informasi mengenai transaksi heroin akhir-akhir ini. Dirasa tidak mendapat informasi dari Jojo, mereka pun pergi ke suatu tempat yang dimana Mac bertemu dengan sahabat malamnya yang bernama Beck. Pada saat itu, ia pun meminta bantuan agar Mac membantunya untuk mendapatkan informasi mengenai orang kaya yang baru
yang akan melakukan pesta heroin. Singkat cerita, pada saat di kantor, Meg pun diberikan informasi oleh Prince bahwa kemungkinan Immanuel bekerja sama dengan penjahat itu. Tanpa membuang waktu, mereka pun langsung pergi ke rumah Immanuel. Sesampainya di sana, keadaan rumah tampak sepi. Lalu, mereka pun dikagetkan dengan keadaan Immanuel yang sudah mati. Scene pun beralih ke Meg, yang dimana pada saat itu, Meg sedang mengobrol bersama bosnya, sebut saja dia Sally. Yang dimana ibu Sally ini memberikan kerjaan kepada Meg agar hadir di suatu pesta orang kaya baru, yang pasti dengan bayaran yang lumayan besar. Lalu Meg pun pergi ke sana bersama temannya yang bernama Julie tanpa Agustus. Sesampainya di sana, Meg pun bertemu dengan salah satu anak buah Puse yang bernama Eddie. Lalu mereka pun disambut hangat oleh Eddie. Pada saat itu, Julie pun meminta izin untuk pergi ke toilet dikarenakan ia ada hajat dulu sebentar. Tak berselang waktu lama, datanglah Puse beserta anak buahnya. Yang dimana pada saat itu, Puse pun marah kepada Eddie karena Eddie telah mengambil satu bungkus heroin tanpa sepengetahuannya. Lalu, tanpa basa-basi, Puse pun langsung membunuh Meg dan Eddie dikarenakan agar jejaknya tidak diketahui oleh polisi. Di sisi lain, Julie yang melihat kejadian itu, ia pun sangat shock. Lantas, ia pun cepat-cepat kabur. Di saat ia kabur, ia pun ketahuan oleh anak buah Puse. Alhasil, ia pun dikejar habis-habisan oleh anak buah Puse. Untungnya, ia pun mampu selamat dengan cara melompat dari genteng ke suatu kolam renang. Puse yang tidak ingin ada saksi mata, ia pun menyuruh anak buahnya untuk menangkap Julie tanpa Agustus. Setelah beberapa menit alias beberapa jam, datanglah polisi ke tempat kejadian itu, yang dimana di saat penyelidikan terdapat bahwa Eddie ini adalah mantan polisi yang dipecat karena kasus heroin. Lalu Mick Lowry pun dibuat sangat terkejut dikarenakan wanita yang mati itu adalah sahabat malamnya yang bernama Meg. Setelah kejadian itu, Mick Lowry pun memutuskan untuk pergi ke rumah bos Meg untuk mendapatkan informasi. Sesampainya di sana, ia pun terkejut dikarenakan bos Meg sudah mati. Lalu, ia pun dipukul oleh seseorang dan dilemparkan ke jendela. Scene pun beralih ke Marcus dan Kapten Howard. Pada saat itu, Kapten Howard pun mendapat telepon dari seorang wanita yang dimana ia bercerita bahwa temannya barusan telah dibunuh. Ia pun melihat kejadian itu di depan matanya sendiri, yang dimana wanita itu adalah Julie. Lalu Julie pun meminta bantuan agar bisa berbicara dengan Mick Lowry. Kebetulan pada saat itu Mick Lowry tidak ada. Kapten Howard pun menyuruh Marcus agar seolah-olah ia adalah Mick Lowry, dan ia pun meminta alamat Julie dengan lengkap. Singkat cerita, Marcus pun sampai di apartemen Julie dan mengajak Julie untuk cepat-cepat pergi dari tempat ini, dikarenakan ia rasa tempat ini sudah tidak aman. Berselang beberapa menit, datanglah anak buah Puse. Alhasil, terjadilah tembak-menembak. Untungnya, Marcus dan Julie pun dapat kabur melewati jalan belakang. Tapi sialnya, plat nomornya diketahui oleh anak buah Puse. Marcus pun membawa Julie ke apartemen Meg. Sesampainya di sana, Julie pun memberikan informasi bahwa akan ada transaksi heroin 4 hari lagi. Dengan gagah beraninya, Marcus pun berkata, selama ada Mick Lowry, semua masalah pasti beres. Singkat cerita, pagi pun tiba. Pada saat itu, Meg dan Marcus pun bertemu dengan Kapten Howard. Pada saat itu, Marcus pun dimarahi oleh Kapten Howard karena ia telah membuat kekacauan saat menjemput Julie. Lalu, Kapten Howard pun menyuruh Marcus agar tetap menjadi Mick Lowry, dan Mick Lowry harus menjadi Marcus. Kalau mereka tidak mau, mereka akan dipecat dari kepolisian. Lalu, Marcus pun pergi ke rumahnya dan meminta izin kepada istrinya dengan alasan ia akan pergi keluar kota untuk bertugas. Dan selama ia bertugas, istri dan anak-anaknya akan dijaga oleh Mick Lowry.
Singkat cerita, saat di apartemen, Julie dan Markus pun melihat daftar penjahat heroin. Setelah dicari-cari beberapa lama, Julie pun mengenali salah satu anak buah Puce yang bernama Noah. Keesokan harinya, Meg pun meminta Prince untuk membuka file Eddie Domingo dan Noah. Tapi anehnya, file milik Eddie susah untuk dibuka. Dirasa Meg dan Markus sudah mendapatkan informasi yang lengkap, ia pun berencana untuk pergi ke tempat hiburan milik Noah dan melarang Julie untuk ikut bersamanya, dikarenakan itu terlalu berbahaya dan sangat beresiko bagi Julie. Singkat cerita, malam pun tiba. Pada saat itu, Meg dan Markus pun sudah berada di tempat hiburan milik Noah. Lalu, mereka pun memutuskan untuk berpencar untuk mencari Noah. Tanpa mereka sadari, kedatangan mereka sudah diketahui oleh anak buah Puce. Pada saat di toilet, Markus pun harus berhadapan dengan dua anak buah Puce. Walau awal-awal ia pun kewalahan, tetapi ia pun berhasil mengalahkan kedua anak buah Puce. Di saat Markus sedang berkelahi, di sisi lain, Meg malah asik-asik melihat goyangan yang ada di depan mata. Scene pun beralih ke Julie, yang dimana pada saat itu Julie sedang melihat foto Noah terpancar di raut mukanya akan dendam yang membara. Lalu ia pun memutuskan untuk mengambil senjata milik McLaury dan pergi ke tempat hiburan itu. Sesampainya di sana, ia pun melihat Puce dan berencana akan menembaknya. Markus dan Meg yang melihat itu, ia pun mencoba untuk mencegahnya, namun usahanya gagal. Dari kejadian itu, terjadilah kekacauan yang sangat hebat. Lalu mereka pun kabur dengan mengendarai salah satu mobil dari anak buah Puce. Dan terjadilah kejar-kejaran yang sangat seru. Yang pada akhirnya, Meg pun dapat mengalahkan Noah dengan cara melempar bahan bakar yang mudah meledak. Tanpa mereka sadari, mereka pun sedang diliput oleh stasiun TV. Singkat cerita, setelah kejadian itu, Julie yang lelah, ia pun ingin melakukan sedikit pertunjukan wayang kulit. Markus yang sudah mendapatkan kode dari Julie, ia pun menghiraukannya. Lalu, Julie pun semakin menggoda Markus. Tapi, Markus yang kuat iman dan kuat komitmen terhadap istrinya, ia pun pergi meninggalkan Julie. Dikarenakan ia takut tergoda. Di sisi lain, anak buah Puce yang sedang mengintai Noah Markus, ia pun ditangkap oleh Sanchez dan Luis. Keesokan harinya, Markus dan Meg pun menginterogasi anak buah Puce. Namun, ia tidak mendapatkan informasi apapun. Scene pun beralih ke rumah istri Markus, yang dimana anak-anak Markus melihat ayahnya di TV. Lalu istri Markus yang kesal, ia pun pergi ke apartemen milik Meg. Di sisi lain, Meg dan Markus pun sedang siap-siap untuk menangkap Puce. Di sela-sela kesempatan itu, Julie yang tidak ingin selalu diborgol oleh Markus, ia pun memutuskan untuk mengambil kunci borgol itu. Lalu ia pun taruh di dalam gantungan susu. Gantungan susu si anjing. Seketika datanglah Seketika datanglah istri Markus. Dari kejadian itu terbongkarlah identitas mereka. Julie yang merasa kecewa, ia pun pergi dari tempat itu. Lalu Meg pun mencoba meyakinkan Julie bahwa ini adalah sebuah tugas. Sama halnya dengan Meg, Markus pun meyakinkan istrinya bahwa ini hanya tugas saja, tidak lebih. Sesampainya di lobi, Puce dan anak buahnya pun sudah ada di situ. Alhasil, terjadilah baku tembak. Lalu, Julie pun dibawa kabur oleh Puce. Setelah kejadian itu, Ellison pun memecat sebagian polisi yang bekerja di tempat itu. Lalu, Kapten Howard pun mempunyai ide yang dimana ia akan meretas file milik Eddie oleh salah satu napi
yang ahli dalam ahli menghack. Alangkah terkejutnya mereka di saat mereka tahu bahwa Eddie memiliki pacar yang bernama Prince. Lalu Prince pun mengakui bahwa itu adalah salahnya dikarenakan ia telah membantu Puse dalam merampok heroin itu. Yang dimana ia melakukan semua itu dikarenakan diancam bila mana ia tidak mau foto senononya bersama Eddie akan disebarluaskan. Lalu Mac pun meminta nomor rekan Eddie untuk melacak keberadaan mereka. Setelah mereka mampu melacak keberadaan Puse, mereka pun langsung pergi ke tempat itu bersama Sanchez dan Luis. Sesampainya di sana, mereka pun kebingungan dikarenakan sangat susah untuk masuk ke dalam. Pada saat itu, Mac yang melihat mobil sampah, ia pun memiliki ide yang dimana ia pun menabrakkan mobil sampah itu ke tempat transaksi heroin. Dari situ terjadilah kekacauan yang sangat luar biasa. Puse yang tidak ingin ditangkap, ia pun berusaha untuk kabur dari tempat itu. Marcus dan Mac pun tidak ingin Puse kabur lagi, lantas ia pun mengejarnya dengan mobil. Yang dimana pada saat itu kita pun dibuat tegang dikarenakan terjadi adu kecepatan antara mobil milik Puse dan mobil milik Marcus. Pada saat itu, Marcus pun menyenggol mobil milik Puse. Alhasil, ia pun tidak menabrak tembok dan selamat. Di saat Puse ingin melarikan diri, Mac pun menembak Puse di bagian kakinya. Pada saat itu, Puse pun menantang Mac untuk menembaknya, tetapi Marcus melarangnya. Di saat Marcus, Mac, dan Julie mau pergi, seketika Puse pun mengambil senjatanya yang berniat ingin menembak Mac. Dikarenakan insting polisi Mac lebih tajam, ia pun langsung menembak balik Puse. Alhasil, Puse pun mati dengan cara ditembak berkali-kali. Dan cerita pun tamat.